Pergi ke seluruh dunia. Apa artinya? Pasarannya global. Jadi, seorang pedagang, kalau meniru sesuatu produksi untuk dijual di kampung sendiri, itu tidak mungkin kaya. Seorang pedagang meniru, memalsukan sesuatu mark, satu tanda daripada perdagangan yang betul-betul terkenal. Lalu dia memikir, saya akan jual barang ini sampai seluruh dunia. Dia akan kaya. Ini kalimat ada global market. Global market itu ambisi seorang pedagang. Barang siapa yang bikin sesuatu hanya untuk sekitarnya, dia hanya melayani komunitasnya. Barang siapa yang bikin sesuatu lalu dia mengidamkan bahwa ini akan menjadi produksi yang diterima seluruh dunia, mereka cari market. Orang yang berdagang tahu apa yang saya katakan. Maka Amerika mesti cari sekarang market di mana. Kalau bisa membuat sesuatu lagi dibeli oleh semua orang di Cina, itu 1,3 miliar. Kalau 1% saja yang beli dari 100 orang atau 1 orang beli produksi saya, maka di market itu saya mendapat berapa orang yang beli? Berapa? 13 juta orang. Kalau di Tiongkok ada 13 juta orang. 1 orang beli barang saya 1. Saya akan laku hanya ke negara itu 13 juta biji barang. Kalau India lagi 10 juta lagi. Kalau 2 negara ini ada 1% market beli saya punya barang, maka saya sudah bisa menjual 23 juta. 1 untung $2 saja, maka saya sudah bisa mendapatkan untung 26 juta dari Tiongkok. Lalu untung lagi 20 juta daripada India. Itu namanya bikin perdagangan besar. Nah saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan rohani? Roh setan, roh palsu mempunyai konsep global market. Tapi orang-orang reform tidak. Orang-orang ortodoks tidak. Jadi tidak banyak hal kita jauh lebih bodoh dari orang dunia atau dari setan. Kenapa Tuhan pilih kita? Lalu kita cari ayat. Memang yang dipilih oleh Tuhan adalah yang bodoh. Puji Tuhan kaum pilihan. Karena aku bodoh maka aku dipilih. Maka terus bodoh saja sampai mati. Lebih bodoh loh. Saudara-saudara. Di dalam gerakan reform yang kita garap sekarang ini. Beberapa orang yang memikirkan global market. Saya kira saya termasuk salah satu orang yang paling tidak dimengerti oleh sesamaku. Oleh bangsaku, oleh negaraku, oleh gerejaku sendiri. Ada pendeta yang mengatakan, Pak Tong pinter, suka ke luar negeri, kita disuruh kerja setengah mati. Kalau kamu kerja setengah mati, saya kerja 3/4 mati. Bukan setengah mati. Kalau engkau kerja 3/4 mati, saya bekerja 90% mau mati. Hanya karena anugerah Tuhan sekarang masih bisa berdiri. Umur 66,5 masih bisa berdiri. Hari Minggu setiap kali khotbah 4 kali. 1 kali lebih 1 jam. Itu kalau bukan anugerah Tuhan itu apa? Itu betul-betul saya menerapkan dan saya menyatakan satu hal yang namanya sola gratia. Ini 3 hari ini kabar saya ada nyamuk. Pinter-pinter lagi dipukul terus hilang. Saya kemarin jam 4 masih pukul nyamuk. Tidak tahu kenapa ya. Mungkin ada hal-hal. Saya kemarin tidur tidak sampai 3 jam. Saudara-saudara. Tapi hari ini tetap saya harus 4 kali, harus khotbah setiap kali 1 jam, harus menghadapi orang begitu banyak. Setiap minggu manusia yang menghadapi saya di sini pagi 1.500 sampai 1.600, kebaktian kedua itu kira-kira 600. Lalu di Singapura 1 kali 550, 1 kali lagi kira-kira 800. Bayangkan, ribuan orang menanti khotbah saya. Bolehkah saya ngomong sembarangan? Boleh saya khotbah asal-asal? Bolehkah saya khotbah yang tidak bertanggung jawab? Tidak bisa. Nah semua khotbah itu direkam dan dijual dan dibeli. Kalau bisa itu dipertahankan orang koleksi sampai bertahun-tahun. Saya harus bertanggung jawab setiap khotbah. Kalau bukan anugerah Tuhan mana mungkin. Lalu saya mau tanya. Jikalau kita melihat di sini. Roh setan mempunyai market global minded. Mempunyai konsep market global. Sekarang orang yang sudah mengerti teologi yang benar. Yang mempunyai satu konsep seperti setan ini berapa orang? Kenapa Michael Desmond dari Chicago ke sini? Karena dia tahu nyonyanya disiapkan oleh Tuhan di Jakarta. Waktu itu dia dah tahu. Karena global minded. Harus memasarkan Injil ke Indonesia. Harus pergi ke lain tempat. Harus kabar Injil. Pada waktu Michael Desmond ke Indonesia. Itu zamannya orang Amerika kirim missionary ke Indonesia. Sudah tidak ada arusnya. The time is gone. Orang Amerika menjadi missionary di Indonesia sudah tidak begitu laku. Tapi dia tidak perlu. Dia tidak perlu ikut OMF baru bisa dan dia datang sendiri. Ya, akhirnya Tuhan membuka jalan. Karena apa? Global minded. Kenapakah orang-orang yang salah selalu lebih pintar dari orang-orang yang betul?
Kenapa yang palsu selalu berpasar lebih besar dari yang asli? Kenapa roh setan dan anak-anak daripada orang-orang yang berbuat jahat lebih pintar dari anak yang baik? Satu kali saya berada di penjara, bukan karena masuk penjara, tapi karena sengaja masuk ke dalam penjara. Jiwanya inkarnasi ya, bukan jiwanya karena kriminal.